Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang remaja bernama Rian. Usianya baru menginjak 19 tahun, namun kehidupan sudah mengajarkannya arti kesederhanaan dan keteguhan hati. Ia tinggal sendirian di sebuah kontrakan sempit yang berdinding papan, cukup untuk tempat beristirahat selepas lelah bekerja. Sehari-hari, Rian bekerja sebagai pemulung. Dari pagi hingga sore, ia mendorong gerobak kecil beroda 2, menyusuri jalan-jalan desa. Kardus, botol plastik, hingga besi-besi bekas ia kumpulkan. Dengan pakaian sederhana yang sering lusuh oleh debu jalanan, Rian tetap melangkah tanpa mengeluh. Bagi sebagian orang, pemulung adalah pekerjaan hina. Tak jarang Rian menerima ejekan dari teman-teman sebayanya. "Hei, Rian si tukang sampah!" teriak seorang pemuda di pinggir jalan sambil tertawa bersama kawan-kawan. Namun Rian hanya menunduk dan tersenyum kecil. Tidak pernah sekalipun ia membalas dengan kata kasar. Biarlah, batinnya. Mereka tak tahu perjuangan yang sebenarnya. Meski hidup sendirian tanpa sanak keluarga di desa itu, Rian tidak pernah merasa iri melihat orang lain. Ia selalu ramah ketika berpapasan dengan warga, menyapa dengan sopan meski terkadang hanya dijawab dingin. Di balik kesederhanaan itu, Rian menyimpan tekad besar. Ia ingin membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari pekerjaan atau penampilan, melainkan dari ketulusan hati dan perilaku. Setiap malam, ketika tubuhnya penat, Rian duduk di beranda kontrakan mungilnya. Menatap langit bertabur bintang, ia sering berbisik lirih. "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk tetap sabar. Semoga suatu hari nanti aku bertemu dengan orang yang mau menerimaku apa adanya." Rian tidak pernah tahu bahwa doa sederhana itu perlahan mulai dijawab. Sore itu, setelah seharian mengumpulkan barang bekas, Rian memutuskan berhenti sebentar di halaman masjid desa. Ia duduk di bawah pohon mangga besar sambil mengusap peluh di dahinya. Gerobak kecilnya terparkir di dekat pagar masjid, berisi penuh botol plastik dan kardus yang berhasil ia kumpulkan. Saat itulah matanya menangkap sosok gadis berkerudung putih yang sedang tersenyum ramah sambil membawa sebuah galon air. Langkahnya tampak terhenti, karena galon itu terlalu berat untuk diangkat. Rian segera berdiri. "Biar saya bantu, Mbak," ucap Rian sopan. Gadis itu menoleh, terkejut sekaligus lega. "Oh, makasih ya, berat sekali galonnya." Dengan sekali angkat, Rian membawakan galon tersebut hingga ke serambi masjid. Gadis itu mengikutinya dari belakang. Wajahnya teduh, matanya jernih, dan senyumnya seolah membawa ketenangan. "Nama saya Salsa," katanya pelan, setelah galon diletakkan. "Saya sering di sini bantu-bantu di masjid." Rian tersenyum kaku, jarang sekali ada orang yang menyapanya dengan ramah. "Saya Rian, Mbak, tinggal di kontrakan dekat sawah sana. Kalau ada yang bisa dibantu, bilang saja ya." Salsa mengangguk, senyumnya semakin lebar. "Insya Allah. Terima kasih, Rian. Kamu baik sekali." Hari-hari berikutnya, pertemuan itu berulang. Rian sering mampir ke masjid sekadar membantu mengangkat barang, membersihkan halaman, atau sekadar duduk sebentar. Salsa selalu menyapanya dengan ramah. Namun tidak semua orang memandang baik kedekatan itu. Beberapa jamaah mulai berbisik-bisik ketika melihat Salsa berbincang dengan Rian. Kasihan Salsa, masa dekat dengan pemulung. Orang tuanya pasti tidak setuju. Rian mendengar bisikan itu, tapi ia menahannya dalam hati. Sementara Salsa tetap bersikap biasa, seolah tidak peduli dengan pandangan orang. Dalam diam, Rian merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada kehangatan setiap kali Salsa tersenyum padanya,
seakan dunia yang keras ini tiba-tiba menjadi lembut. Namun di balik senyum Salsa yang tulus, Ryan tahu, jalan mereka tidak akan semudah itu. Sejak pertemuan pertama di masjid, hubungan Ryan dan Salsa semakin dekat. Mereka sering bertukar sapa, saling membantu, bahkan kadang berbincang lama di serambi masjid selepas salat. Ryan merasakan ketulusan yang jarang ia temui, sementara Salsa melihat kebaikan yang tidak dimiliki banyak pemuda lain. Namun, kabar kedekatan mereka akhirnya sampai juga ke telinga orang tua Salsa. Suatu malam, ayah Salsa, Pak Hasan, berbicara tegas kepada putrinya. "Salsa, ayah dengar kamu sering bergaul dengan Ryan, anak kontrakan yang kerjaannya jadi pemulung itu." "Betul," Salsa menunduk. Iya, tapi Ryan orangnya baik, sopan, dan rajin." Dia, belum selesai ia berbicara, ibunya, Bu Mira, menyela dengan nada dingin. "Baik saja tidak cukup, Nak. Masa depanmu akan jadi apa kalau bersama dia? Orang akan menertawakanmu." "Ayahmu tidak setuju." Salsa tercekat. Hatinya tersayat mendengar kata-kata itu, tapi ia tahu orang tuanya hanya ingin yang terbaik. "Yah, Bu, jangan lihat pekerjaannya saja. Ryan punya hati yang tulus. Bukankah itu lebih penting daripada harta?" ucapnya lirih. Namun ayahnya menggeleng. "Tidak, Salsa. Dunia tidak sesederhana itu." Tanda pisah. Keesokan harinya, Ryan memberanikan diri datang ke rumah Salsa. Dengan baju terbaik yang ia punya, meski sederhana, ia mengetuk pintu. Pak Hasan membuka dan menatapnya tanpa senyum. "Permisi, Pak, saya Ryan. Saya ingin silaturahmi," ucapnya sopan sambil menunduk. Pak Hasan hanya mengangguk tipis, lalu mempersilakan masuk. Namun suasana di ruang tamu terasa dingin. Ryan mencoba tersenyum, meski jelas ia bisa merasakan tatapan tidak setuju dari kedua orang tua Salsa. "Ryan," suara Bu Mira akhirnya terdengar. "Kamu anak baik, kami tahu itu. Tapi, sejujurnya, kami tidak bisa menerima kalau kamu terlalu dekat dengan Salsa. Kamu mengerti, kan?" Sejenak Ryan terdiam. Ia merasakan hatinya diremas, tapi ia tidak ingin kehilangan kesopanannya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya mengerti, Bu. Tapi izinkan saya buktikan, saya bukan hanya seperti yang orang lihat dari luar." Salsa yang duduk di samping ibunya menahan air mata. Ia ingin membela Ryan, tapi tak kuasa melawan orang tuanya. Sejak hari itu, Ryan tahu jalan cintanya tidak akan mulus. Bukan karena Salsa menolak, melainkan karena tembok besar bernama restu orang tua menghadang mereka. Namun, justru ujian itulah yang membuat hati Ryan semakin kuat. Ia berjanji, dalam diam, untuk tetap sabar. Kalau memang cinta ini benar, Allah pasti akan tunjukkan jalan, bisiknya di malam sunyi, menatap langit penuh bintang dari kontrakan kecilnya. Hari-hari berjalan berat bagi Ryan. Hubungannya dengan Salsa terasa terhalang tembok besar. Meski begitu, ia tetap sabar, tidak pernah membenci orang tua Salsa sedikitpun. Ia justru semakin rajin beribadah, semakin tulus dalam bersikap. Sampai suatu hari, desa itu kedatangan tamu penting. Beberapa mobil mewah berhenti di balai desa. Orang-orang berkerumun, penasaran. Dari salah satu mobil, turun beberapa pria berjas rapi. Mereka mencari seseorang. "Pak, apakah di sini ada anak muda bernama Ryan?" tanya salah satu pria pada kepala desa. Kepala desa mengangguk. "Ada, dia tinggal di kontrakan dekat sawah." "Memang ada urusan apa?" Tanpa menjawab panjang, para pria itu segera menuju kontrakan sederhana Ryan. Warga, termasuk Pak Hasan dan Bu Mira yang kebetulan lewat,
ikut menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Rian yang sedang menata barang bekas kaget ketika rombongan itu tiba. "Tuan muda, akhirnya kami menemukanmu," ucap salah satu pria dengan penuh hormat. Warga yang melihat langsung terbelalak. "Tuan muda," bisik mereka tak percaya. Pak Hasan dan Bu Mira ikut tercengang. Rian yang selama ini dianggap hanya pemulung, ternyata dipanggil "Tuan muda" oleh orang-orang berpakaian mewah. Rian menunduk, wajahnya terlihat berat. "Aku sudah bilang, jangan panggil aku begitu di sini." Pria itu menjawab, "Tapi, Tuan, orang tua Anda khawatir. Anda meninggalkan perusahaan tiba-tiba, hidup sederhana seperti ini. Semua orang mencarimu. Tolong pulanglah. Bisnis keluarga membutuhkan Anda." Barulah warga, termasuk keluarga Salsa, menyadari kebenaran yang tak pernah mereka bayangkan. Rian bukanlah pemulung biasa. Ia adalah putra dari seorang pengusaha besar yang memiliki perusahaan daur ulang dan industri ramah lingkungan. Selama ini, ia sengaja merantau dan menyamar sebagai pemulung. Rian menatap warga yang terdiam, lalu menoleh ke arah Salsa yang tampak bingung. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku hanya ingin mencari seseorang yang bisa menerimaku apa adanya. Bukan karena harta, bukan karena nama besar. Aku ingin tahu, siapa yang benar-benar melihat hatiku, bukan pekerjaanku." Suasana hening. Warga mulai berbisik-bisik, malu atas semua ejekan yang pernah mereka lontarkan. Pak Hasan dan Bu Mira terdiam kaku, wajah mereka memucat karena sadar betapa salahnya mereka menilai Rian. Sementara itu, Salsa hanya bisa menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bergetar, bukan karena kekayaan yang terungkap, tapi karena ketulusan Rian yang ternyata jauh lebih besar dari yang ia kira. Setelah rombongan pergi sebentar meninggalkan kontrakan untuk memberi waktu, suasana hening menyelimuti halaman kecil itu. Warga sudah bubar, hanya tinggal Salsa yang masih berdiri mematung. Matanya tidak lepas dari Rian, seakan ingin memastikan apakah semua yang ia dengar tadi benar adanya. Perlahan Salsa melangkah mendekat. "Rian, semua itu benar?" tanyanya lirih, suaranya bergetar. Rian menghela napas panjang, lalu duduk di bangku kayu tua di depan kontrakan. "Iya, Salsa, aku memang anak dari keluarga pengusaha. Tapi aku pergi dari rumah bukan untuk kabur. Aku cuma ingin merasakan hidup sederhana, mencari orang yang bisa menerimaku tanpa melihat apa yang kumiliki." Salsa terdiam, ada haru yang menyeruak di dadanya. "Jadi, semua waktu ini, kamu sengaja menyembunyikan jati dirimu?" Rian menatapnya dalam-dalam, matanya jujur. "Iya, aku tahu ini mungkin terlihat seperti kebohongan. Tapi aku tak pernah bohong soal hatiku padamu. Apa yang aku rasakan, semuanya sungguh-sungguh, Salsa." Salsa menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa bersalah karena pernah membiarkan orang tuanya merendahkan Rian. "Aku tidak peduli dengan siapa kamu sebenarnya, Rian. Bagiku, kamu tetap orang yang sama. Pemuda sopan yang selalu sabar, yang tidak pernah marah meski dihina. Itulah yang membuatku percaya padamu." Rian tertegun, hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Perlahan ia tersenyum. "Terima kasih, Salsa. Itu semua yang kubutuhkan." Dari kejauhan, tanpa mereka sadari, Pak Hasan dan Bu Mira menyaksikan percakapan itu. Wajah mereka berubah, ada penyesalan yang mulai tumbuh dalam hati. Mereka sadar, selama ini mereka menilai Rian dari pekerjaannya, bukan dari kepribadiannya. Dan malam itu, langit desa terasa berbeda. Seakan memberi pertanda bahwa sebuah kebenaran baru saja membuka jalan bagi kisah cinta yang lebih kuat dari sebelumnya.